Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 1 kategori 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Ansori SPD. Saya bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP 3 Tanjung Pinang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 1 kategori 2 tahun 2024. Adapun tema dalam ini saya ambil di kelas 7 pada bab 3, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Saya mengharapkan masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji agar kegiatan pembelajaran saya dapat menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama hadir di ruangan kita ya dalam pelajaran pendidikan agama Islam bersama Pak Ansori. Ya, salawat serta salam mari pula kita sampaikan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita belajar, Bapak ingin menanyakan kabarmu dulu, ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, diulang sekali lagi ya, penuh semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalian datang ke sini belajar dengan penuh semangat ya. Sebagaimana hadis Nabi bahwa siapa yang menuntut ilmu pasti akan dibuka jalan menuju surga. Inilah motivasi kita hari ini belajar ya agar kita dapat masuk surga bersama-sama. Oke. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar, ketua kelas silakan untuk menyiapkan kita berdoa. Ya. Oke, silakan ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, ya, kita mengulang kembali, ya, pelajaran sebelumnya, yaitu bab 2 yang kita sudah pelajari, yaitu tentang Asmaul Husna. Masih ingat Asmaul Husna apa artinya?
Iya, bagus. Ya, nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Allah dengan Asmaul Husna-Nya? Ya, nama-nama baik Allah. Yang kita pelajari adalah ada 4 tidak? Ya, ada 4 Asmaul Husna itu. Yang pertama apa? Al-Alim, lalu Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Kelompok sini, apa pengertian dari Al-Alim? Ya, Allah Maha mengetahui. Bagus, ya. Kelompok 1, apa pengertian dari Al-Khabir? Memberi atau maha teliti. Bagus. Kelompok 2, apa arti As-Sami? Allah Maha mendengar. Oke, kelompok 3, ya, apa arti dari Al-Basir? Ya, Allah Maha melihat. Bagus, ya. Jadi kalian sudah memahami bahwa Allah itu Maha mengetahui, ya, atau Al-Alim tadi. Lalu Allah itu Maha teliti atau Al-Khabir tadi. Lalu Allah itu Maha mendengar atau As-Sami tadi. Lalu Allah itu Maha melihat atau Al-Basir tadi. Jadi kesemua itu Allah itu Maha segalanya. Ya. Oke, sudah bagus. Nah, sekarang kita masuk lagi bab ke-3. Ya, lihat di papan. Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Oke. Nah, sebelum kita masuk pelajaran ini, ya, Bapak nak kasih tujuan pembelajarannya. Apa sih, ya, manfaat kita belajar ini? Ya, apa manfaatnya? Tujuan pembelajarannya apa? Ya, Bapak akan beri itu dulu sebelum kita melangkah. Oke, tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, coba Mas Sita bacakan. Ya, siswa mampu memahami pentingnya sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, kalian harus mampu memahami, ya, pentingnya sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah yang kedua, coba baca Ingrid. Siswa mampu menjelaskan bagaimana sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan bagaimana sholat dan zikir, ya, dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini dia, bagaimana sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, yang ketiga, coba Rehan. Siswa mampu membuat karya dalam bentuk kuis inspiratif tentang peran sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi yang ketiga, siswa mampu membuat karya. Nanti yang terakhir ini, ya, Bapak akan buat project, ya. Kalian akan membuat karya poster inspiratif, ya, tentang quote tadi tentang sholat dan zikir. Jadi satu kelompok nanti ada 2 posternya, sholat dan zikir. Oke, sholat dan zikir. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, ini dia yang kita akan bahas di sini. Yang pertama adalah makna sholat. Yang kedua, makna zikir. Yang ketiga, ya, sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, ya, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Konsisten itu apa? Terus menerus. Ya, bagaimana kalian bisa menerapkan sholat dan zikir itu secara konsisten? Oke. Mengenal sholat. Apa itu sholat? Apa? Coba tunjuk tangan. Apa itu sholat? Apa? Tunjuk tangan. Rehana. Sholat itu apa? Apa tadi? Doa. Ya, bagus. Ya, sholat itu doa, kata Rehana. Oke, ada lagi? Ada lagi tidak?
Tada. Nah, ini nanti kita bahas di sini ya. Kita mengenal sholat. Sholat itu apa? Sering kita melaksanakan tapi tidak tahu artinya apa. Ya. Sholat itu apa? Kata Rehana tadi doa, bagus. Ya, nah, kita bahas di sini, oke? Nah, ini dia pengertian sholat. Ya, sholat menurut bahasa artinya adalah doa, betul kata Rehana tadi. Ya, jadi sholat adalah doa menurut bahasa. Tapi kalau pengertian menurut istilah adalah serangkaian apa tadi? Terus? Ya, ritual. Oke, serangkaian ya, serangkaian apa tadi? Ucapan. Nah, ucapan dan gerakan yang terdiri yang apa? Tertentu lalu yang mulai dari takbir ya dan diakhiri dengan salam. Ya, itu dia sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang diajarkan oleh agama Islam. Ya, itulah serangkaian ucapan dan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram, ya, di takbiratul ihram takbir yang pertama dan diakhiri dengan salam. Itu dia. Ya, pengertian dari sholat. Oke. Di bawahnya, jika kita selalu mengingat Allah dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapat ketentraman hati. Nah, Allah jelaskan dalam surah Al-Kabut ya, ayat 40 berapa tuh? 45. Apa artinya coba? Mesya? Kenapa? Mas Sita coba. Ya, jadi Allah jelaskan dalam surah Al-Ankabut ini, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan dan keji dan mungkar. Ya, dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar. Mengingat Allah maksudnya apa? Sholat di sini. Ya, mengingat Allah itu lebih besar keutamaan dari ibadah yang lain. Ya, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kamu belajar gini ibadah tidak? Ibadah. Kalau kamu dengan niat tulus ikhlas belajar, maka kamu ibaratnya ibadah ini. Kamu belajar ini. Ya. Lalu zakat ibadah tidak? Ibadah. Puasa ibadah tidak? Ibadah. Ya. Tapi lebih besar ibadahnya yaitu sholat. Pahami materi, bacalah dan pahami peran sholat dan zikir dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang zikir dan sholat. Ya. Tentang apa dulu? Sholat dulu. Ya, posternya sholatnya tentang apa? Bacakan. Quote-nya apa? Bacain ini, Pak. Ya, bacakan. Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Di akhirat. Apa alasan kamu membuat quotes itu? Nih. Ya. Karena dapat mendidik seseorang muslim menjadi pribadi yang disiplin. Disiplin ya. Jadi tadi apa tadi? Bahwa sholat itu quote-nya apa tadi? Sholat Ibadah sholat itu hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. namun di akhirat ya. Jadi harus bahwa sholat itu dapat membuat kita disiplin ya. Seperti itu katanya. Oke, bagus. Udah? Coba yang zikirnya apa quote-nya? Berzikir dengan sungguh-sungguh karena dengan zikir hati akan terasa damai dan tentram. Ya, apa alasan kamu buat quote itu? Zikir mensucikan dan mengganggukan, juga dapat diartikan menyebut dan mengucap nama Allah atau menjaga dalam ingatan. Oke, bagus. Dah? Dah. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Ada yang bertanya tidak? Tidak ada. Berarti sudah ya, sudah tutup. Demikian. Demikian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 lagi. Silakan. Oke, kelompok 2 silakan maju. Ya. Hah? Oke. Siapa yang baca? Julfa. Apa Yuyun? Oke. Baca Assalamualaikum sama-sama. Nih. Ya, Julfa di sini. Julfa kan bagian zikir kan? Nah, Julfa di sini. Nah, Yuyun di sana. Oke, silakan. Nah, Assalamualaikum. Sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami ingin Kami mempresentasikan hasil kelompok kami tentang sholat dan zikir. Ya, sholat dan zikir. Oke, perhatikan kawannya ya, tentang sholat dan zikir. Silakan presentasikan apa quote yang kamu buat tentang sholat. Ya. Yang sholat dulu. Mana sholat? Nah, oke. Sholat, jagalah sholat kamu. Ketika kamu kehilangan sholat, kamu akan kehilangan segalanya. Ya, oke. Sholat. Ya. Jika kamu kehilangan sholat, maka kamu kehilangan segalanya. Oke, apa alasan kamu? Ya, nah dengarkan kawan yang lain, kelompok yang lain. Alasannya? Kamu buat itu karena sholat wajib. Ketika kita tidak Karena? sholat, kita akan Kok kehilangan suaranya? segalanya. Apa? Karena? Apa tadi? Ya, oke, kebutuhan kita ya. Sholat adalah kebutuhan kita. Oke, lanjut. Yang zikir apa quotes-nya? Zikir tidak membuat orang pintar, tetapi membuat orang Suaranya, Nak. Zikir itu hebat. Zikir tidak membuat orang pintar, tetapi membuat orang pintar menjadi bersih pikirannya. Ya, oke. Apa alasan kamu buat itu?
Oke, bagus. Ya, tanya, ada pertanyaan tidak kawan? Tidak. Nah. Oke, tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Oke. Oke, lanjut. Kelompok 3 ya. Oke. Ya. Dan zikir Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami. Yang sholat dulu ya. Mana yang sholat? Apa coach yang sholat? Ayo. Kasih. Oke. Salat adalah obat bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Ya, sholat adalah apa tadi? Sholat adalah obat bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. dia terluka. Oke. Alasannya Alasan kami memilih sholat karena sholat adalah obat bagi jiwa yang hampa. Ya. Udah. Apa alasan kamu buat itu, quotes itu? Agar kita selalu terkoneksi dengan Allah dan Allah pun selalu ingat kepada kita. Ya, Allah selalu ingat dengan kita. Yang sholat tadi sudah? Sudah, oke. Nah, tanya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 4 lagi. Terakhir kelompok 4, ayo. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang sholat dan zikir. Jangan sholat dulu, quote-nya apa? Sholat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah. Ya, alasannya kamu buat quote itu? Karena sholat merupakan bagian terpenting dalam ibadah agama Islam. Ya, bagian penting dalam Agama Islam agama Islam. Jadi kalau kita tidak sholat, maka berdosa. dosa sekali ya. Oke, kalau lalu yang zikirnya apa quote-nya? Tidaklah hal yang lebih untuk hati selain zikir kepada Allah. Yang zikir apa itunya? Alasan yang buat itu apa? Agar mengingat Allah. Agar Mengingat Allah. ingat Allah itu saja. Ya. Agar mengingat Allah saja. Ya. Oke, ya. Tanya kawan, ada yang mau tanya tidak? Ada yang mau bertanya? Oke, dah diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah selesai kita presentasi ya, dan kita akan beri kesimpulan ya masing-masing. Kalian akan Bapak kasih ya kesimpulannya apa dari pembelajaran di bab 3 ini. Ya, dari kelompok 1 dulu, apa kesimpulan yang dapat kamu ambil? Bahwa sholat itu cuma penting sekali ya. Kenapa?
Minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kelompok 2, apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran ini? Bahwa Allah itu tempat tadi bergantung. Tadi kalau kita nggak sholat ya, maka kita akan hilang semoga segalanya. Ingat itu ya, hilang segalanya. Kata lupa tadi dari quotes-nya. Bagus. Yang kelompok 3, apa kesimpulan yang dapat kamu ambil tentang sholat dan zikir tadi? Sholat tadi apa tadi? Itunya dapat menenteramkan hati kita yang luka, katanya. Ya, hati kita yang tidak baik, ya, itu akan terhindar tadi, ya, akan terhindar apabila kita melaksanakan sholat dengan baik tadi. Oke, kelompok 4 tadi apa? Kesimpulan yang dapat kita ambil? Nah, kita membutuhkan Allah. Jadi jangan sampai kita terus butuhkan Allah ya. Kita terus membutuhkan Allah. Setiap hari kita membutuhkan Allah. Ya, jika kita yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang butuh kita. Oke? Terima kasih sudah bagus quote kalian ini dan refleksinya ya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Dah. Oke, refleksinya untuk besok ya, untuk pertemuan yang akan datang, kalian print itu quotes-nya, kalian bisa masukkan ke media sosial kalian masing-masing ya, lalu bisa masukkan ke mading kita. Ya, bisa untuk pertemuan selanjutnya. Ya, mading kita. Jadi quote-quote itu supaya jadi inspiratif untuk kawan-kawan kalian yang lain agar biar mereka melaksanakan sholat dan zikir juga. Oke, terima kasih. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.